Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bersyukur setiap kita ada dalam kasih setia Allah, dalam pertolongan Tuhan yang sempurna. Mari kita bersama naikkan syukur dan kita agungkan Tuhan dalam doa kita sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan, Engkau telah menopang dan memelihara kami. Engkau telah jaga kami dengan sempurna dalam istirahat kami sepanjang malam. Terima kasih kami dapat bangun pagi dan kami diingatkan betapa Engkau Allah tetap setia memegang kami. Kami bersyukur untuk menjalani aktivitas kami. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Pimpin agar jalan hidup kami berkenan di hadapan Allah, agar kami tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama kami merenungkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi murid yang mengasihi Tuhan Yesus, ada bagian yang harus dikerjakan. Mari kita bersama melanjutkan perenungan kita untuk menjadi murid Yesus dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan, saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan menanyakan kepada Simon Petrus yang sudah mengalami lawatan kuasa Allah, dia yang sudah menyangkal Tuhan, tapi Tuhan Yesus terus menyatakan dirinya telah bangkit juga kepadanya. Dan beberapa kali Tuhan menyatakan kehadirannya, kehidupannya, kembali kebangkitannya itu kepada Simon Petrus. Bahkan saat Simon Petrus menjala ikan di tepi Danau Tiberias, Tuhan memberikan kepadanya makanan. Dan Tuhan sesudah sarapan, Tuhan menanyakan apakah dia mengasihi Yesus melebihi dari mengasihi perkara-perkara, hal-hal, barang-barang, orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah mengasihi Yesus itu melebihi dari mengasihi yang lain-lainnya? Pertanyaan ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Apakah engkau mengasihi aku? Ternyata ada kalimat yang dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi yang lain-lain? Tuhan tidak berhenti. "Oh ya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu." Jawab Petrus demikian, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jawaban Petrus dilanjutkan dengan pernyataan atau perintah yang penting yang harus dilakukan oleh Simon Petrus sebagai seorang murid yang menyatakan dirinya mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun jawabannya itu tidak seperti pertanyaan kualitas kasihnya. Waktu Tuhan menanyakan, Tuhan katakan, "Hai Simon Petrus, apakah engkau agape kepadaku melebihi dari engkau mengasihi yang lain-lain itu?" "Oh ya Tuhan, benar Tuhan, aku filia kepadamu." Gitu ya. Kasih, tetapi memang kualitas kasih yang Petrus berikan tidak seperti yang dipertanyakan oleh Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tertinggi, kasih yang
luar biasa, kasih yang didasarkan kepada tujuan, kasih yang didasarkan pada relasi pribadi dengan Tuhan, kasih yang tanpa syarat, mengasihi Yesus melebihi dari mengasihi perkara-perkara dunia ini. Tuhan mempertanyakan kasih itu, tetapi sekalipun jawaban kualitas kasih dari Petrus yang dia sanggup berikan itu, ya Tuhan, Kau tahu. Kau tahu perasaanku. Kau tahu aku filia kepadamu. Aku mengasihi Engkau dengan kasih filia ini. Bapak Ibu Saudara, ada bagian yang harus dilakukan jika kita menyatakan diri mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus melebihi dari pekerjaanku, mengasihi Yesus lebih dari perkara-perkara duniawi, entah itulah bisnis, entah itulah saudara, entah itulah hal-hal dunia yang ada, hobi, apa yang kita sukai, barang-barang yang kita sukai. Mengasihi Yesus melebihi semuanya itu, Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kata domba-dombaku di ayat 15 ini merujuk kepada little lamb, anak domba, domba-domba kecil, domba-domba bungsu, menunjuk kepada domba-domba yang lemah, domba-domba yang masih sangat kecil dan memerlukan perawatan, memerlukan penggembalaan. Hal ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, sederhana. Orang yang menyatakan dirinya mengasihi Tuhan Yesus Kristus haruslah orang yang menyatakan kasihnya kepada Kristus itu dengan menggembalakan anak-anak domba. Gembalakan ini merujuk kepada tugas-tugas penggembalaan. Saya bukan pendeta, Bu. Saya bukan gembala. Persekutuan saya bukan pemimpin, saya bukan ketua. Saya mengasihi Yesus, iya benar. Tapi kenapa saya harus menggembalakan? Kata menggembalakan ini merujuk kepada tugas gembala yang mana ya, gitu ya. Gembala itu tugasnya merawat. Merawat itu apa saja? Kalau ada yang sakit, diobatin. Kalau ada yang terluka, dibersihkan dulu lukanya, ya, dan dibalut, dan terus diperhatikan sampai lukanya pulih. Apalagi merawat itu bertanggung jawab untuk kesehatannya. Kalau dia lapar harus diberi makan, kalau dia haus harus diberi minum, dituntun ke air yang tenang. Apalagi tugas gembala, kalau dia sudah mulai pingin main, cari jalan yang dia suka, cari tempat yang dia senang, padahal dia sebenarnya sedang menjauh dari kawanannya, dari kelompoknya. Tugas gembala adalah mengambil dia kembali, menggendongnya, menuntunnya. Ya, kalau ada gambar yang sering dulu pernah kita lihat, ada lukisan-lukisan Yesus menggendong domba kecil, anak-anak domba. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus, berkata mengasihi Yesus, haruslah memiliki kasih kepada anak-anak domba. Orang yang menyatakan diri kasih kepada Tuhan Yesus peduli dengan anak-anak, peduli dengan orang yang little, artinya lebih muda daripadanya, bisa dikatakan adik, bisa dikatakan anak yang masih kecil. Bapak Ibu Saudara, teks ini luar biasa menolong kita. Tidak ada orang yang berkata mengasihi Yesus tapi hidupnya hanya untuk diri sendiri.
hidupnya egois. Mungkin dia anak tunggal, nggak punya adik. Jadi aku nggak punya tugas menggembalakan little lamb, anak-anak domba, nggak ada. Halo, di gereja saudara ada anak sekolah minggu. Jika engkau mengasihi Tuhan, mari mulai peduli dengan anak-anak sekolah minggu. Di gereja-gereja, Bapak Ibu Saudara, siapa yang peduli dengan anak-anak sekolah minggu? Oke, ini di tempat pelayanan. Jika engkau melihat ada anak-anak di sekitarmu, anak-anakmu sendiri, di rumahmu ada little lamb, sudahkah engkau rawat dia? Oh, saya seorang suami, saya seorang bapak, pasti saya rawat. Saya kerja dari pagi pulang malam sampai saya nggak sempat ngobrol sama dia, itu karena saya pingin rawat dia, kasih dia makan. Yes, that's right, itu betul. Tetapi dalam bondingnya, keadaan batinnya, sudahkah kita merawat dia? Kalau anak Anda jatuh dan kakinya terluka, Anda dengan cepat lari ke IGD. Tapi waktu anakmu terjatuh karena perkataan, pernyataan, bulian dari anak-anak teman-teman di sekitarnya, sudahkah engkau rawat? Jangan-jangan anakmu terluka karena perkataanmu yang kasar, terluka karena perkataan keluargamu, kakaknya atau mamanya, perkataan yang keras, yang melukai hatinya. Sudahkah sebagai seorang papa, bapak-bapak menyembuhkan, merawat luka hati anaknya? Atau kakak-kakak merawat luka hati adiknya? Atau ibu-ibu merawat luka hati anaknya? Kita sering terarah hanya kepada luka fisik, tapi luka jiwa anak-anak kecil, domba-domba, anak-anak domba, the little lamb of God, anak-anak domba milik Yesus, kita nggak pernah peduli. Yuk kita peduli dengan anak-anak, kita peduli dengan adik-adik kita, kita peduli dengan anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Orang yang berkata mengasihi Yesus, tapi tidak peduli anak-anak, tapi tidak peduli anak-anak di rumah, tidak peduli dengan adiknya. Pertanyakan sekali lagi, karena Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah anak-anak dombaku. Yang pertama yang Tuhan mau saat kita mengasihinya adalah hidup peduli, hidup memperhatikan, hidup merawat anak-anak domba, anak-anak yang ada di rumah sendiri. Mulai perhatikan, apakah kau kakak-kakak, koko cece sudah perhatikan dengan adik-adikmu di rumah? Apakah engkau sudah perhatikan dengan adik-adikmu di gereja? Apakah engkau sudah perhatikan dengan anak-anak yang engkau temui di mana saja? Dan itu sebenarnya pertemuan yang Tuhan sudah rancang untuk kamu. Mulai peduli dengan anak-anak. Ada banyak anak-anak jadi korban pelecehan, ada anak-anak jadi korban kekerasan, dan tidak pernah ada orang yang peduli. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak domba, dan setiap orang, setiap murid Yesus yang mengasihi Yesus melebihi dari kasih yang lain, melebihi dari kasih akan yang lain. Dia memiliki kasih untuk merawat anak-anak, merawat anak-anak yang merupakan anak-anak domba Tuhan. Selamat mengasihi anak-anak domba Tuhan. Dimanapun, kemanapun engkau pergi, saat engkau dipertemukan Tuhan dengan mereka, Tuhan punya maksud. Jika engkau mengasihi Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kembali kami diingatkan untuk berkobar melayani, berkobar mengasihi, berkobar untuk peduli, mencintai, merawat mereka. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu melakukannya. Berkati setiap orang tua untuk merawat anak-anak domba, anak-anak yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga mereka. Berkati setiap kakak-kakak untuk juga memperhatikan adik-adiknya. Kakak-kakak secara rohani memperhatikan adik-adiknya yang ada di persekutuan, yang ada di gereja. Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan juga mempedulikan anak-anak domba sekalipun mereka tidak memberikan apa-apa. Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.